naik atas, turun lagi, dan melewati orang-orang yang di atas, barangkali kena kecipratan air dan seterusnya, terganggu. Alasannya untuk tidak mengganggu, tapi yang paling mendasar adalah biasanya ingin mendapatkan kepentingan pribadi dengan mudah. Apa kata sebagian dan orang? Bagaimana kalau kita lubangin aja dinding kapal ini, lalu keluar air dari dinding? Alasannya tadi tidak ingin capek naik ke atas dan tidak ingin mengganggu. Ada yang tahu. Ada sebagian warga, masyarakat, penumpang yang nakal seperti itu membuat intinya untuk kepentingan dia pribadi dan untuk tidak mengganggu orang lain, tapi sebetulnya mengganggu. Bayangkan kalau dibiarkan akan betul. Ada orang melihat dia melubangi dinding kapal tadi, didiamkan. Yang melakukan dia akan tenggelam dan semua penumpang yang ada di situ akan karam. Begitu juga masyarakat kita, ketika ada di masyarakat yang melakukan perbuatan maksiat, dosa dan kemungkaran, kita tahu, kita diemin aja, tidak dicegah oleh warga. Bukan hanya orang itu ya binasa, tapi seluruh masyarakat akan binasa, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya ketika dicegah, dia selamat, tidak jadi, siap dibantu, siap terganggu, maka dia selamat dan semua yang ada di dalam kapal itu selamat sampai. Fa in aqazu fi aidi wa najau jami'. Kalau mereka cegah, mereka bantu ambil air dari atas, dia selamat dan semuanya selamat. Wa inna ma'alai wa gharik jami'. Dia kalau dibiarkan dia tenggelam, semuanya karam tenggelam. Begitulah sunatullah dalam kehidupan. Kalau kita biarkan kemaksiatan, walaupun hanya satu orang yang melakukan kemaksiatan, akan terkena semua. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 20. La taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas. Wa alamu anna Allaha syadidul. Hati-hati akan perbuatan dosa, fitnah yang menimbulkan sanksi azab dari Allah yang akan menimpa semua orang yang ada di situ, walaupun yang melakukannya hanya satu atau beberapa orang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan, Allah tidak mengazab, tidak menghukumi satu kaum dengan perbuatan maksiat seseorang, dengan catatan maksiat itu kan diketahui, dia sembunyi-sembunyi di rumahnya gitu, nggak terbuka maksiat, nggak akan diazab tuh yang lain, karena nggak tahu. Sampai maksiat itu terbuka, diketahui oleh orang banyak, dan mereka bisa mencegahnya, namun didiamkan, maka Allah mengazab untuk semuanya. Azab Allah berlaku untuk semuanya, yang melakukan maksiat dan yang tidak melakukan. Kalau perbuatan maksiat itu sudah diketahui oleh orang. Jadi jamaah rahmatullah, itulah kewajiban kita dalam berdakwah. Bisa dengar? Berapa menit lagi? Hah? 7 menit lagi.
Itu sudah kita pahami, paling tidak kita memahami betapa pentingnya kita berdakwah, bahwa dakwah tidak akan pernah gugur dari setiap kita selama kita tidak melaksanakan. Dan sanksi-sanksinya, apa dampaknya, azabnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti apa kita berdakwah? Saya ingin mencoba secara singkat tahapan-tahapan kita dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Silakan dibaca, dilihat di dalam surat Yasin ayat 20-21. Ya. Dalam surat Yasin ayat 21-21 ada 9 langkah untuk kita berdakwah agar kita sukses. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Nanti kita lanjutkan kalau sisa. Yang pertama, bacaan. Dan dia telah datang. Artinya telah datang, pergi kita, jangan diam aja. Dakwah itu aktif, pergi, datang ke rumah tetangga, ajak ngaji yuk. Malam Senin ada pengajian kan? Itu kalau masing-masing besok, pekan besok, masing satu saja mengajak satu orang peserta baru, nggak muat nih. Wajah datang, tidak diam. Dakwah itu nggak diam di rumah nungguin orang datang ke rumah kita, nungguin orang minta nasihat kepada kita, sangat sulit sekarang. Harus kita datang, mulai mungkin dengan silaturahim, ada momentum tertentu kita datang keluarga dengan sosial, datang bergerak ya. Tidak diam aja. Makanya bahasa-bahasa dakwah itu bahasa yang aktif, proaktif. Kum, bangkit, fa'anzu, untuk mengingat. Kalau datang, nggak boleh diam aja. Kalau kita semua gerak nih, insya Allah cepat. Datang, pergi. Ada gerakan berarti. Yang kedua, raja'a min aqsal madinah. Jauh sekalipun dia datang, dia didatangi dari ujung daerah, pinggiran atau kebagusan. Dan paling jauh di mana sih? Dari pinggiran paling pojok sana didatangi. Kalau jauh itu keluar. Perlu semangat. Kalau nggak semangat, jauh ya jauh. Lalu ditanyakan semangat. Kemudian kalau jauh, menuntut apa? Menuntut pengorbanan. Kalau pakai motor ya siap beli bensin. Kalau pakai angkot, keluarin ongkos. Kalau jalan kaki siap capek. Kalau hujan siap kehujanan dan seterusnya. Siap berkorban. Nggak ada dakwah yang nggak berkorban. Walaupun jauh dia datang, konsekuensinya dia harus memiliki semangat dan siap berkorban. Yang ketiga, rajul, disebutkan habis Quran di situ. Rajul, orang. Ada namanya? Orang nggak dikenal, namanya pun nggak disebut. Apalagi titel, apalagi jabatannya, apalagi posisinya. Namanya itu nggak disebut. Dakwah berlaku untuk semua, tidak hanya untuk ustaz. Dakwah bukan untuk orang-orang yang belajar Libya, perguruan-perguruan tinggi Islam. Dakwah bukan untuk ulama. Dakwah bukan untuk orang yang pernah pesantren.